Kenapa dia speak up? Akhirnya dia membuka. Why? Kalian juga mungkin paham. Kenapa? Kenapa dia membuka itu? Karena menurut gua dia ada mendapatkan threat. Apa itu threat? Ancaman berupa lisan ataupun verbal ataupun bukti chat ataupun apapun itu yang membahayakan karir dan juga dirinya, apalagi anaknya. Ternyata korban hamilnya bukan hanya satu, tapi banyak. Wah, bener-bener nih kelakuan yang diduga DJ Panda ya. Aduh, jangan kita sebut, kita bilang Panda aja ya. Panda, nggak tahu nih pandanya yang mana, kan panda hewan ya. Apa kelakuannya sama tuh? Halo teman-teman, kembali lagi di channel FR Project. Di sini aku mau ngenalin salah satu produk keripik pisang. Di sini ada 3 ukuran ya, teman-teman. Ada ukuran besar, ukuran sedang, dan ukuran kecil buat nemenin kalian nonton. Dan aku juga pengen ngenalin satu parfum buat teman-teman nih. Ini adalah parfum Hint, teman-teman ya. Ini parfumnya cantik banget. Nanti linknya ada di deskripsi. Untuk parfum Erika sendiri, aku nggak punya sih, tapi Krusita ini bagus juga. Linknya aku taruh juga di deskripsi atau di sini video ya. Topik yang kita bahas hari ini adalah tentang korbannya yang dihamili ternyata gak cuma satu, banyak. Itu salah satu pendapat dari Deddy Corbuzier. Dan kita bakal dengerin ada dari sisi Brave, pacarnya Erika yang sekarang, dan Yonglek, tanggapannya kayak gimana. Ya, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, klik dulu tombol subscribe-nya. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, baru-baru ini Master Corbuzier tertulis di Instagram, yaitu ternyata korban hamilnya bukan hanya satu, tapi banyak. Wah, bener-bener nih kelakuan yang diduga DJ Panda ya. Aduh, jangan kita sebut, kita bilang Panda aja ya. Panda, nggak tahu nih pandanya yang mana, kan panda hewan ya. Apa kelakuannya sama tuh? Oke, kita lihat alasan Erika membongkar video ini ke Deddy Corbuzier. Itu dijelaskan oleh Brave, yaitu pacarnya Erika yang sekarang. Alasan kenapa Erika memilih bicara ke publik atau di hukum negara manapun, karena harus nikah dulu, apa dulu. But the point is, perbuatannya adalah salah. Tapi jadi di kasus ini ada 2 guys. Kalau gue selalu menyikapi sebuah kasus ada 2, sebab akibat perbuatan aksi. Perbuatannya adalah hamil di luar nikah. Yes, betul. Dia itu mungkin ada hilaf-hilafnya. Balik lagi ya, kita hanya manusia dan tidak luput dari kesalahan. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Perbuatannya salah. Tapi apakah aksinya salah? Menurut gue enggak. Karena aksinya ada 3 output yang Om Deddy udah jelasin juga. Bisa tanda kutip digugurin ataupun dibuang lah, tanda kutip ya. Bisa juga ditutupi. Yang udah Erika lakukan selama 7-8 bulan belakangan tuh dia tutupin. Dia dengan pakai baju longgar-longgar, dengan dia tidak mau keluar terlalu intens, tidak mau terlihat hamil, itu dia nutupin. Dia udah melakukan itu. Kenapa dia speak up? Akhirnya dia membuka. Why? Kalian juga mungkin udah paham kan? Kenapa dia membuka itu? Karena menurut gua dia ada mendapatkan threat. Apa itu threat? Ancaman berupa lisan ataupun verbal ataupun bukti chat ataupun apapun itu yang membahayakan karir dan juga dirinya, apalagi anaknya. Karena ancaman tersebut menurut gua as a human being, balik lagi, itu nggak bisa dinormalize. Itu yang menurut gua poinnya harus kalian camkan, bukan normalize perbuatannya. Nope. Yang menurut gua harus ditolak keras adalah pengancaman dan juga perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh pihak sana, pihak cowoknya. I'm not gonna say the name, gua nggak mau mention juga. Adalah berupa sebuah pengancaman di grup WhatsApp yang bukti-buktinya sudah kami pegang pasti. Jadi kita nggak mau ngomongin orang dari kata si ini gini loh, kata si ini gini loh. No. Kita punya semua dan juga kita tahu semuanya dari bukti, berdasarkan bukti. So yang mau gue bahas di poin 1 tadi, gue setuju banget sama teman-teman yang komen stop normalisasi hamil di luar nikah. Ya, I agree with that. Cuman yang mau gue tanggapi adalah perbuatan baik atau tidak baiknya. Perbuatan tidak baiknya betul. Oke, kita baca komentarnya. Berarti benar bapaknya si DJ Panda. Fix. Ya, kemarin udah kita bahas sih ya. Alasannya kenapa nih yang buat teman-teman yang nggak paham DJ Panda itu tersudutkan ya, ngarahnya ke sana kuat banget. Tapi di sini kita bukan bahas DJ Panda, tapi kita bahas Panda ya. Beda. Oke, kita sebut Panda. Bang Yolek aja bikin postingan pasti bakal jadi garda terdepan juga buat Mbak. Oke, nanti kita bahas Yonglek masih bersangkutan. Lanjut lagi kita dengerin dari Bang Brave.
Stop normalisasi hamil di luar nikah. Bener. 1. Bagus nih. Erika datang ke podcast Deddy Corbuzier, Om Deddy, shout out buat Om Deddy yang baik udah bantuin juga. Erika datang ke podcast tersebut bukan untuk menormalisasi atau bukan untuk kalian menerima atas kehamilan luar nikahnya. No. Mungkin kalau kalian udah nonton dan kalian udah paham, kalian bisa menyimpulkan sendiri artinya dia datang ke sana apa. Dan gue baca di beberapa komentar di TikTok tuh banyak kok yang pintar juga, yang udah ngerti dan udah tahu dan nangkap poinnya itu apa. Erika Carlina ke podcast Deddy Corbuzier bukan untuk menormalisasi apa perbuatannya. Once again, bukan menormalisasi. Jadi buat yang bilang stop normalisasi hamil di luar nikah, I agree with you no matter what. Fuck that. Sampai di sana gue setuju. Karena apapun perbuatannya yang ia lakukan adalah salah. Hamil di luar nikah, or you can say it apa, seks bebas, duta pergaulan bebas, apalah pergaulan bebas akibatnya, itu purely salah dan tidak diajarkan di agama manapun atau di hukum negara manapun. Karena harus nikah dulu, But the point is perbuatannya adalah salah. Tapi jadi di kasus ini ada dua guys. Kalau gue selalu menyikapi sebuah kasus ada dua. Sebab akibat perbuatan aksi. Perbuatannya adalah hamil di luar nikah. Yes, betul. Dia itu mungkin ada hilaf-hilafnya. Balik lagi ya, kita hanya manusia dan tidak luput dari kesalahan. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Perbuatannya salah. Tapi apakah aksinya salah? Menurut gue enggak. Enggak. Karena aksinya ada 3 output yang Om Deddy udah jelasin juga. Bisa tanda kutip digugurin ataupun dibuang lah tanda kutip ya. Bisa juga ditutupi. Yang udah Erika lakukan selama 7-8 bulan belakangan tuh dia tutupin. Dia dengan pakai baju longgar-longgar, dengan dia tidak mau keluar terlalu intens, tidak mau terlihat hamil, itu dia nutupin. Dia udah melakukan itu. Kenapa dia speak up? Akhirnya dia membuka. Why? Kalian juga mungkin udah paham. Kenapa? Kenapa dia membuka itu? Karena menurut gua dia ada mendapatkan threat. Apa itu threat? Ancaman berupa lisan ataupun verbal ataupun bukti chat ataupun apapun itu yang membahayakan karir dan juga dirinya, apalagi anaknya. Karena ancaman tersebut menurut gua as a human being, balik lagi, itu nggak bisa dinormalize. Itu yang menurut gua poinnya harus kalian camkan, bukan normalize perbuatannya. Nope. Yang menurut gua harus ditolak keras adalah pengancaman dan juga perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh pihak sana, pihak cowoknya. I'm not gonna say the name, gua nggak mau mention juga. Adalah berupa sebuah pengancaman di grup WhatsApp yang bukti-buktinya sudah kami pegang pasti. Pasti. Jadi kita nggak mau ngomongin orang dari kata si ini gini loh, kata si ini gini loh. No. Kita punya semua dan juga kita tahu semuanya dari bukti, berdasarkan bukti. So yang mau gue bahas di poin 1 tadi, gue setuju banget sama teman-teman yang komen stop normalisasi hamil di luar nikah. Ya, I agree with that. Cuman yang mau gue tanggapi adalah perbuatan baik atau tidak baiknya. Perbuatan tidak baiknya betul di perbuatan. Cuman aksinya menurut gue Erika sangat respectful as a mom, as a woman. Dia memilih untuk tidak membuang janinnya dan memilih desisi untuk membesarkannya sendiri dan juga melahirkan. Apalagi dia juga tidak. Maaf ya, saya potong. Tapi bener guys, saya agak respect gitu ya sama Erika yang mungkin uangnya udah cukup lah ya buat melakukan hal tersebut. Karena banyak banget zaman sekarang berhubungan di luar nikah lah ya. Dan banyak juga yang menggunakan, bahkan banyak berita yang anaknya dibuang di jalan segala macam. Tapi Erika di sini tetap mempertahankan dan sudah terjawab juga dari poin apa yang disampaikan oleh Bang Brav. Ini adanya ancaman dari si hewan ya, si hewan itu tidak meminta pihak manapun untuk bertanggung jawab. Nonton podcastnya baik-baik, dia tidak meminta. Jadi ada yang komen kayak gini, waktu bikin diem-diem, waktu udah kejadian koar-koar, terus minta tanggung jawab. Nope, you get it all wrong. Don't get me wrong ya. Erika tidak pernah meminta tanggung jawab sama sekali, at all. Jadi tujuan Erika kesana sekali lagi untuk meminta bantuan karena dia tidak punya siapa-siapa pada saat itu selain teman-temannya, keluarganya dan juga gua. Dia meminta tolong kepada orang yang menurut dia bisa membantu, which Om Ded, untuk membantu dia menangani kasus yang katanya ada omongan dan kita udah lihat chatnya itu adalah ancaman yang dia stres mungkin seminggu atau berapa lama terakhir sebelum dia ke Om Ded tuh dia stres, dia
mengalami mual-mual, dia juga flek karena dia tanya ke dokter, orang hamil tuh nggak boleh stres, harus happy, harus makan yang bergizi. Dia nggak bisa makan karena mual, dia muntah-muntah mulu setiap makan karena mual, dan juga dia flek berkali-kali, yang nggak sekali 2 kali. Itu karena dia stres, nggak bisa tidur, which itu mengganggu pertumbuhan janin dan juga kesehatan dia. Makanya dia minta tolong Om Deddy buat, Om tolongin saya lagi ada masalah, saya diancam, bla 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 bla, sama laki ini. Menurut gue as a human being, apapun ancamannya, apapun gibahnya di grup tersebut, bro, you are not human. Karena Tuhan ciptain lu tuh konsepnya bukan, ciptain manusia, kita sebagai manusia tuh konsepnya bukan kayak gitu. Dan gue juga pernah bahas ini, kalau lu gak bisa berbuat baik, minimum banget jangan jadi orang jahat deh. Kedua, masalah podcast, masalah stop normalisasi menurut gue udah clear ya, oke? Masalah kedua adalah, ini yang gue lumayan muak ya. Masalah circle bahagia yang memparodikan kehamilan Erika. Circle bahagia. Oke, itu arahnya ke siapa? Ke Natalie. Kita udah bahas di konten yang kemarin. Di situ ada Natalie memparodikan ya, dan di situ juga Natalie klarifikasi. Yang penasaran langsung aja tonton di situ biar paham apa yang diucapkan oleh Bang Brel. Gue sebenarnya mungkin kalian lihat postingan gue kemarin dan menurut kalian, Brevi you need to speak up, Brevi you need to speak up, Brev, Vicong lu harus ngobrol, lu harus ngomong, lu harus speak up tentang ini. I was asking Erika. Gue berkali-kali minta, sayang, if you need a cover, tell me apa yang harus aku cover. Kalau kamu butuh bantuan, tell me apa yang bisa aku bantu. Gak usah sayang, I can handle it myself. Gak usah, aku bisa urus sendiri, gak usah gini. Perlu gak aku ikut campur? Gak perlu gini. Sampai Erika ngelihat video parodi tentang itulah ya. Mungkin kalian semua udah tahu kan. I'm not gonna say the name, but saya lagi. Penyebabnya karena parodi yang kemarin kita bahas. Dan itu emang ada sosok Si hewan itu guys. Nah ini udah jelas nih arahnya. Gue akan mention siapa namanya. Kalian udah pada gede, kalian juga tahu videonya viral banget. Parah. Yang memparodikan atau mungkin bahasa gue tuh mocking. Mocking tuh artinya mengejek orang atau meniru sesuatu perbuatan yang menurut mereka lucu dan bisa dibecandain. Bentar. Ya logikanya kemarin bercandanya nggak lucu guys. Masa orang hamil di situ malah nge-DJ? Ya? Pasti yang udah nonton paham kan, nge-DJ kan? What? Ide dari mana nih? Ternyata itu bentuk sindiran. Soalnya kan Erika nggak mensepil ya anaknya. Mungkin ancamannya itu tersebut ya. Coba menghancurkan karirnya Erika, namanya Erika, bahkan anaknya Erika. Oke, makanya Erika sebelum itu dihancurkan, dia speak up duluan. Ya, menurut gue keren. Gue juga tadi baru posting. Dan akhirnya Erika mengizinkan gue karena dia udah gak tahan dan gak kuat terhadap ejekan-ejekan dan hinaan yang ditujukan kepadanya. Karena tidak objektif. Balik lagi, tidak objektif kenapa? Karena menurut dia tidak pernah menyenggol siapapun. Dia gak pernah berurusan sama siapapun. Even gue juga tidak pernah punya masalah sama siapapun circle-nya. Kalau sama orangnya ya pernah. Dia gak kuat dan dia bukan meminta bantuan. Dia mengizinkan gue untuk involve ke kasus ini. Kasus yang mana bang? Kasus yang circle bahagia ini. Gue nyebutnya circle bahagia karena videonya mereka bahagia banget. Mereka seneng, mereka membuat ini terlihat lucu dan juga seru gitu. But I think it's not cool bro. Akhirnya gue minta izin, sayang boleh gak untuk di ini aja, di kasus yang ini aja yang kamu diceng-cengin, diledek-ledekin di video tersebut, boleh gak aku ikutan? Karena gue nggak tahan guys. Orang, mungkin kalian tahu rasanya ya, orang yang kalian sayang, orang yang menurut kalian baik, nggak pantas digituin, itu dilucu-lucuin. Mungkin kalau personal antara si cowok dan ceweknya, not my thing, itu personal issue mereka punya urusan sendiri. Dan menurut gue kalau gue jump in ke kasus mereka, itu juga kurang wise karena gue datang baru. Gue bukan orang yang temenan dari lama sama Erika, nope, gue orang baru buat dia di hidup dia karena gue baru kenal dia recently kan. But kalau masalah circle-circlean, senggol-senggolan circle, terus teman-temannya membantu seakan-akan membantu meledek-ledek, I think it's not cool. Akhirnya gue minta izin, tadi gue udah cerita juga minta izin sama R, bolehkah aku involve? But note this. When I start, I cannot stop.
Not, kalau gue udah mulai gue gak akan berhenti. Sampai ujung masalahnya selesai baru gue akan quit dari gamenya. Akhirnya Erika izinin, so let's play the game, I'm in. Oke, Dan kalau mau ngadu-ngadu circle, let's do it. Ayo kita adu keras. Oke. Keren. Seru nih ya. Dramanya makin seru deh kalau pengen adu-aduan circle ya. Soalnya kalau ngomongin circle itu berarti banyak pihak yang bakal terlibat. Brave ini deket banget. Yang tahu Brave pasti tahu juga dong Reza Arab ya. Dan si hewan ini juga circle-nya oke gitu ya. Makanya banyak banget kayak pengen adu-aduan circle nih. Siapa yang kuat ya, yang powernya di atas ya. Di Indonesia kan kayak gitu ya. Yang paling tinggi dia yang menang. Yaudah kita lihat komentar-komentarnya ya. Fix DJ Panda. Wah, siapa tuh? Next, circle bahagia ketar-ketir. Tapi yes, benar ya. Yang memparodikan juga langsung membuat video klarifikasi waktu yang kemarin kita bahas. Entah itu ketar-ketir atau kayak gimana, karena langsung diserang guys. Begitu podcast itu di-upload sama Deddy Kobuzer, Brad, jutaan viewers langsung coba nyerang yang memparodikan orang-orang tersebut lah ya. Menurut gue ya nggak pantas lah, orang hamil kok nge-DJ. Ternyata gue kira cuma lucu-lucuan teman-teman. Ternyata wow, ada maksud di baliknya. Bahkan Yonglek pun di sini sampai kesel teman-teman ya atas tingkahnya si hewan ini nih. Yonglek bilang seperti ini. Nih bocah satu gegayaan mau ngancurin karir orang. Buset, lau aja belum jadi apa-apa. Gue baru nonton full podcastnya jadi panas Bang Gus. Ini orang baik, kesel aja sampai digituin dengernya. Ngotot lau. Siapa mau hancurin karir orang? Sumpah, kalau emang bener dia orangnya, kalau ketemu gua cudahin mukanya. Emosi jadinya. Bagus. Gua nggak ada kepikiran apapun. Cuma panas aja denger temen digituin. Apalagi aslinya dia baik banget ya. Yonglek itu berteman dengan sosok Erika Carlina ya teman-teman. Makanya Yonglek di sini panas denger cerita itu. Karena taunya dari podcastnya Deddy Kobuzer nih. Dia selama ini nggak tahu apa yang kejadian itu. Yang ku tangkap sih seperti itu ya. Soalnya dia baru emosi sekarang kan. Nah masih berlanjut. Bahkan ada di story Yonglek. Dari dulu juga karir gue banyak yang nyoba ngancurin. Yang nyoba ngancurin pada kemana? Malah pada hancur. Makanya jangan niat jahat sama orang. Jadi orang tuh stop aja di bandel. Jangan jahat. Buat yang gak bisa bedain bandel sama jahat, selamat, Anda masuk golongan monyet GBK. Ya, di sini Yonglek emang emosi banget. Kalau kita dengerin video dari Yonglek, itu apa? Ini dia. Gue tadi di bandara dari Bali mau ke Jakarta. Muncul tuh di Reels. Dus. Ya. Kita aja pada shock ya tadi ya, Kar ya? Siapa? Oh, serius ini? Kan nggak tahu ya. Nonton lah. Apa? Video podcastnya. Tadi kita shock pas denger itu. Kita tahu kapan sih? Pas di villa kan? Enggak, nungguin pesawat. Nunggu pesawat ya? Oh iya, lagi di smoking. Nunggu pesawat. Terus lu nanya ke gua. Habis itu pas gua ngeliat video, serius? Habis itu gua langsung pasang headset kan, gua nonton tuh fokus. Kepotong setengah sih. Aku juga potong setengah. Gua download dulu videonya, gua tonton di pesawat. Iya, sama. Gua mudek di pesawat dengerin. Ya bener. Ya kan, jadi Yonglek nggak tahu cerita dari Erika. Dia kaget, makanya dia sampai emosi. Yuk kita lihat komentar ya. Awal kehancuran DJ Panda. Yonglek respect sama Coffee Chong. Gitu-gitu Bang Yonglek sayang banget sama anaknya. Ya kita lihat, lanjut lagi. DM Natali ke Yonglek, kasus parodi Mbak R. Ya oke, kenapa lagi nih sama Natali? Ada aja masalahnya dia ya, lanjut. Natali DM. Ini gue baca DM-nya ya. Oke enggak lo, gue juga kena anjir, padahal gue gak tahu apa-apa. Gue gak kena sama siapa. Masalah Panda sama, aduh kesebut lagi. Masalah B2 sama Erika. Oke, B2 itu si Pak Panda ya. Gue juga kan ada project. Gue malah disangkut pautin, dikira nyindir Erika. Padahal tahu percintaan mereka aja kagak. Pas tau masalah ini, gue cancel job sama si B2. Terus gue bilang, kayaknya Vicong tuh yang ngamuk sama Laut tuh, coba kelarin deh. Natali bilang udah. Nah gitu loh maksud gue. Oke, udah kelar berarti masalahnya ya. Yang itu masalah Natali, karena gue ya tongkrongan gitu loh. Kalau gue sebagai cowoknya Erika, siapa aja gue tebas, nggak boleh. Kalau gue sebagai cowoknya Erika baru di posisi Vicong memang harus kayak gitu. Jadi ya
biar aja Vicong yang kelarin sama Natali gitu. Memang ada ranah-ranahnya gitu loh. Karena Natali teman gue, Erika teman gue nggak tahu Erika temenan nggak sama Natali, gue nggak tahu. Tapi kalau si B2 ini kan gue kagak kenal. B2 itu siapa? Bertanya dengan nama lembut karena emang gak tahu. Tadi dikasih tahu ya, hewan. Hewan ya, si panda. Next. Soalnya tadi gue udah bilang, nggak tahu ya benar apa enggak ya Natalia. Gue udah bilang katanya udah kelarin sama Vicong udah. Jadi maksud gue gini loh guys, gak usah ikut campur yang too much gitu loh, ngerti gak sih? Natalia berarti. Ngerti gak maksudnya? Jadi kalau kalian tahu kronologi dari awal, gue tuh keselnya sama si B2 ini. Dan gue nggak tahu kalau Natali bikin parodi. Sampai Yonglek turun tangan. Udah santai aja Kak Erika. Orang di belakang itu ngeri-ngeri suhu. Kalau ngelawan DJ Panda mah dianggap kayak lawan anak kecil. Tapi menariknya, hal yang menarik teman-teman. Oke, sampai sekarang dia masih seperti biasa, nggak ada klarifikasi. Bahkan kita bisa lihat ya story-nya nih, menariknya nih. Ya, dia masih upload tentang DJ dia. Kita nunggu klarifikasinya, dia juga masih manggung. Itu aja sih teman-teman ya, yang berita yang bisa aku update hari ini. Kemungkinan besok pagi kita bakal ngelihat dari sisi netizen ya, yang mengomentari si DJ Panda dan kasusnya Erika ini. Jangan lupa jam 5 pagi kita bakal bahas si Mbak Erika lagi dari sisi suara netizen ya, tercinta kita. Saya undur diri, pamit. Udah cukup saya ngejelasinnya. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye. See you guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.